Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, saya mahasiswa. Ada kegelisahan Ustadz, karena saya dengar ceramah haram hukumnya belajar filsafat. Padahal saya ada materi kuliah filsafat. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, memang ada yang mengatakan bahwa haram hukum belajar filsafat, ya gitu, karena filsafat itu akan membawa manusia kepada kekufuran, gitu. Sebenarnya semua ilmu itu ada filsafatnya, karena karena filsafat itu mother of science, dia itu ibunya ilmu, kan gitu. Tidak akan ada ilmu kalau tidak ada filsafat. Karena filsafat itu artinya berpikir yang universal, radikal, dan spekulatif. Itu ciri khas dari berpikir filosofis. Universal, ya, gitu. Jadi berpikirnya menyeluruh, tidak parsial. Melihat persoalan dari berbagai perspektif, gitu. Seorang ilmuwan itu kan dia harus berpikir universal, ya. Bedanya orang awam dengan ilmuwan, ilmuwan itu harus punya helicopter view, gitu. Dia melihat persoalan dari berbagai perspektif, berbagai segi. Radikal artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Bahkan boleh jadi mempersoalkan sesuatu yang dianggap tabu, gitu, ya. Nah, spekulatif itu artinya berpikir yang tidak perlu pembuktian empirik. Yang penting adalah pembuktian dengan logika-logika ilmiah. Nah, ini kan berpikir filsafat itu berpikir yang universal, kemudian radikal, dan spekulatif. Nah, makanya ada yang kemudian mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Karena katanya radikal. Mempersoalkan sesuatu yang sudah tidak perlu dipersoalkan. Ya. Nah, mempersoalkan tentang Tuhan, tentang takdir, tentang macam-macam. Makanya haram, katanya gitu. Ya, nah, itu alasannya. Karena berpikir filosofis itu ya berpikir universal, radikal, dan spekulatif. Nah, kita tahu, saya bilang bahwa ilmu itu harus pakai filsafat. Ya, karena apa? Filsafat itu bicara tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Itu yang suka disebut dengan epistemologi. Berbicara tentang hakikat pengetahuan itu sendiri. Itu yang disebut dengan ontologi. Berbicara tentang nilai, ya, kebenaran, nilai pengetahuan. Itu yang disebut dengan aksiologi. Jadi kalau kita berpikir filosofi, pasti pembicaraan kita itu universal, radikal, spekulatif. Dengan teorinya, sistematikanya adalah kalau kita bicara mempersoalkan bagaimana pengetahuan itu didapatkan, maka kita berpikir epistemologis. Kalau kita berbicara tentang apa itu hakikat pengetahuan, itu berpikir ontologis. Kalau kita berbicara tentang nilai-nilai yang ada di dalam sebuah pengetahuan, itu bicara aksiologis. Maaf saya cerita hal itu, ya. Kan Anda mahasiswa ya ragu gitu. Aduh, saya ada pelajaran filsafat, tapi ada ustadz yang bilang haram itu belajar filsafat. Nah, ya mungkin beliau cuma melihat filsafat itu hanya katanya gitu, ya. Cuma mengatakan bahwa orang kalau berpikir filsafat itu bisa ateis gitu. Nah, padahal betapa banyak filosof yang tidak ateis gitu. Ya kan kalau Anda mau sekolah S3 itu filsafatnya harus kuat. Makanya di luar negeri gelar S3 itu PhD kan, filosofi doktor. Filosofi doktor. Jadi kalau kita sekolah S3 itu sudah bisa dipastikan filsafat kita kudu kuat, filsafat ilmunya harus kuat, gitu. Doktor itu filosofi doktor. Artinya semua ilmu itu sudah berbasis pada filsafat. Jadi kalau Anda sekolah S1, itu applied theory yang Anda pelajari.
adik-adik yang kuliah di S1 tuh applied theory gitu. Nah, begitu S2 sudah mulai ke middle range teori. Nah, middle range sudah mulai bukan hanya applied, tapi bagaimana kerangka-kerangka fikir, kerangka-kerangka filsafatnya. Begitu Anda sekolah S3, ya, maka Anda sudah masuk ke ranah yang lebih filosofi, ya. Grand teori. Nah, kalau grand teori itu sudah bicara tentang filsafat sebenarnya. Jadi kalau Anda kuliah, ya, itu sudah dipastikan Anda harus belajar filsafat. Kalau ada yang mengatakan filsafat itu haram, ya itu boleh jadi karena beliau melihatnya cuma sekedar katanya-katanya, gitu. Tapi kalau kita belajar serius, memahami, sebenarnya filsafat itu layaknya ilmu yang lain. Dia membuat kita bisa berpikir tajam, kritis, ya, universal, radikal, spekulatif. Sehingga kita bisa berpikirnya lebih luas kan gitu sebenarnya. Apalagi semua ilmu itu berbasis pada etos, patos, logos. Secara filosofi ya. Jadi ilmu itu teman-teman sekalian ya, itu berbasis pada etos. Jadi komponen filsafat itu mengajarkan etos, bahwa walau bagaimanapun hebatnya seorang ilmuwan, dia terikat oleh rambu-rambu etik, rambu-rambu normatif, kan gitu. Tetap aja, sehebat-hebatnya ilmuwan, dia harus ada nilai-nilai normatif. Contoh sederhana, ya, ketika seorang itu menulis karya ilmiah, kan ada aturan-aturan cara mengutip harus bagaimana. Itu kan bicara tentang rambu-rambu. Nah, yang kedua, kalau kita bicara filsafat itu ada patos. Bahwa yang namanya manusia itu tidak bisa dilepaskan dari aspek psikis. Ya. Ada unsur psikis, gitu. Ketika seorang dokter mengobati pasien, kan bukan hanya memberikan obat, tapi memberikan pengaruh-pengaruh psikis. Wah, Bu, sembuh Ibu, ya. Minum obatnya ya Bu ya. Kalau dokter Nasoleh berdoa sama Allah ya Bu ya, gitu. Ibu sehat. Nah, jadi dokter itu bukan hanya ngasih obat, tapi memberikan pengaruh psikis. Itu patos. Terus ada logos. Logos itu logika-logika, gitu. Jadi kalau kita berbicara itu harus logis. Ya, harus ada alasan-alasan yang mendasari secara rasional. Logos. Jadi kalau kita bicara filsafat, itu sebenarnya bukan hanya sekedar berpikir filosofi semata. Tapi manusia itu makhluk yang dia itu punya dimensi etos, patos, logos, gitu. Jadi sebenarnya filsafat tuh nggak masalah, maksud saya. Ya, nggak masalah. Ya, kalau ada orang yang mengharamkan, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, dia nggak paham filsafat. Dia cuma dengar-dengar kalau orang belajar filsafatnya bisa jadi ateis. Orang belajar filsafat itu bisa jadi gila orangnya. Berarti kan dia tidak paham itu filsafat. Gitu. Imam Ghazali itu kritikus filosof. Beliau itu belajar filsafat. Bagaimana ya Imam Ghazali bisa mengkritik filsafat kalau dia tidak belajar filsafat, gitu. Jadi kalau saya termasuk berpendapat, boleh orang belajar filsafat. Apalagi Anda mahasiswa. Nah, nanti Anda sekarang mahasiswa S1 belajar filsafat, S2 belajar lagi, S3 belajar lagi, kan gitu. Kenapa? Karena dia the mother of science, gitu loh. Bundanya ilmu itu adalah filsafat. Nggak akan ada ilmu kalau tidak ada filsafat. Gitu, ya. Makanya semua teori ada filsafatnya. Semua pendekatan penelitian ada filsafatnya. Kuantitatif itu ada landasan filsafatnya. Kualitatif ada landasan filsafatnya. Jadi semua itu ada filsafatnya, gitu, ya. Jadi ya Anda nggak usah khawatir. Jangan kemudian, aduh aku jadi nggak semangat kuliah materi filsafat, ya, gitu. Ya, kuliahlah yang benar, ya. Anda jadi filosof, gitu. Nah, filosof yang soleh, betapa banyak orang-orang soleh itu otaknya tuh dahsyat, ya. Kalau bicara filsafat itu khotam dia, gitu. Soleh tapi kalau udah bicara filsafat, wah, ya benar-benar dia filosof, gitu.
Nah, kan apa salahnya gitu? Ya, sok belajar yang benar, sungguh-sungguh dekatkan diri sama Allah, nanti Allah akan membimbing Anda menjadi ilmuwan yang soleh. Yang diperlukan itu kan ilmuwan yang soleh. Yang oleh Allah diangkat derajatnya itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmuwan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah bukan sekadar dia cerdas, ya, menguasai ilmu, tapi dia juga beriman. Nah, makanya kan saya sering berulang-ulang. Ada yang nanya, Pak Am, kenapa itu bikin pesantren mahasiswa? Enggak, saya ingin ada sebuah cita-cita. Anak-anak kita di masa depan itu intelektualnya hebat, tapi spiritualnya juga kuat. Ya, nah, boleh jadi dia doktor filsafat, tetapi keimanannya dahsyat sekali. Gitu. Ya, dia doktor fisika, doktor matematika, doktor sosiologi, doktor komunikasi. Keilmuannya nggak usah diragukan, kapasitas ilmu pada bidangnya, tapi solehnya dahsyat. Nah, itu kan yang kita perlukan sekarang ini. Gitu. Bukan malah menjauhi ilmu, apalagi menstigma bahwa filsafat itu haram. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.